Ohayo minasan, balik lagi bersama aku Nefertari Lili di sini dan selamat datang juga di channel Anime OP. Gimana nih kabar kalian semua? Semoga selalu diberikan kesehatan ya, karena apapun yang kita miliki saat ini adalah hadiah terbaik yang kita dapatkan. Jadi jangan lupa untuk selalu bersyukur, oke? Oke, balik lagi ke pembahasan One Piece. Nah, kali ini Mimin Lili mau menyinggung sedikit sesuatu hal yang mungkin membuat kita semua agak greget ya guys. Terutama saat kita melihat Luffy yang berhadapan langsung dengan kelima Gorosei. Ya, sebenarnya Bapak Dragon yang terhormat ini kapan sih mau join war? Apa nggak kasihan gitu loh lihat anaknya ngelawan 5 Gorosei sekaligus? Lagian apa sih yang jadi tujuan dari organisasi yang dipimpin oleh pentolan yang katanya paling dicari oleh pemerintah dunia ini? Apa masih kurang Revolutionary Army bersembunyi di balik bayang-bayang kelompok bajak laut topi jerami? Entahlah, namun yang jelas menurut aku guys, ini menjadi sebuah penurunan reputasi bagi Monkey D. Dragon di kalangan para fans One Piece. Ya, bagaimana tidak, kelompok yang dari dulu selalu kita tunggu kemunculannya, seolah saat ini terasa menjadi kelompok yang power kekuatannya cukup lemah. Lantas sampai di sini yang menjadi sebuah pertanyaan besarnya adalah, pernahkah kalian semua berpikir kenapa Monkey D. Dragon menjadi orang yang dianggap paling berbahaya dan paling dicari oleh pemerintah dunia? Apakah karena kekuatan yang dimilikinya ataukah pengaruhnya sebagai ketua organisasi Revolutionary Army? Oke deh, tapi sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa untuk like video ini dulu ya guys, sebagai dukungan kalian semua untuk channel ini ke depannya. Dan tentunya biar aku tambah semangat lagi ngontennya. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan yuk tonton videonya sampai selesai ya. Let's go. Guys, pembahasan kali ini akan kita mulai dari pertempuran besar yang terjadi di Marineford. Ya, ketika itu seorang mantan Shichibukai yaitu Dracula Mihawk sampai heran dan mengakui jika kekuatan Luffy bukan dari seberapa dahsyat buah iblis yang dia miliki. Akan tetapi, Luffy memiliki sebuah kekuatan yang paling dahsyat dan paling mengerikan di seluruh lautan One Piece, yaitu ketika orang lain yang bahkan belum dia kenal sampai mau merelakan hidupnya demi membantu Luffy. Bahkan nih, apabila kita analisa lagi sebenarnya apa yang dilakukan oleh para bajak laut yang membantu Luffy untuk membebaskan Ace, sama sekali tidak ada untungnya bagi mereka. Nah, sampai di sini dapat kita simpulkan, Monkey D. Dragon dan Luffy memang memiliki kesamaan karena mereka adalah ayah dan anak. Dan tentunya kalian semua tahu tentang pepatah yang mengatakan like father like son, di mana gambaran perilaku seorang anak laki-laki maka itulah gambaran seorang ayahnya. Itu sebabnya guys, kemungkinan besar hal ini juga bisa menjadi sebuah alasan kenapa Dragon tidak pernah datang ketika Luffy benar-benar dalam keadaan genting. Contohnya saja saat pertempuran di Marineford, perang besar di negeri Wano, atau seperti saat ini di Pulau Egghead. Namun aku yakin sih, Dragon pasti selalu mengawasi setiap pergerakan yang dilakukan oleh Luffy. Karena seperti yang kita tahu juga kan, saat di Laug Town, Dragon berhasil menyelamatkan Luffy dari eksekusi yang akan dilakukan oleh Buggy. Nah, jadi intinya guys, menurut aku sih, Dragon ini percaya betul kepada Luffy bahwa setiap rintangan terberat sekalipun yang akan dilalui oleh Luffy, pasti Luffy mampu untuk menghadapi rintangan tersebut. Apalagi Luffy saat ini sudah semakin kuat, ditambah Luffy memiliki teman-teman yang selalu setia berdiri di belakangnya. Di sisi lain, mungkin apa yang pernah dikatakan oleh Dragon kepada Kuma bahwa anak adalah kelemahan setiap orang tua bisa menjadi alasan kuat kenapa Dragon belum ingin menemui atau membantu Luffy sampai saat ini. Terlepas dari tujuan utama organisasi Revolutionary Army yang dipimpin oleh Dragon ya guys. Setelah itu apabila kita analisa lagi dari setiap pergerakan dan perlawanan yang dilakukan oleh Monkey D. Dragon dan para anggota Revolutionary Army kepada pihak pemerintah dunia, mereka bukan sekedar melakukan perlawanan biasa layaknya bajak laut yang bertempur melawan angkatan laut loh. Tetapi lebih dari itu.
Yang dilakukan Dragon dan anggota Revolutionary Army adalah menyebarkan sebuah paham atau ideologi yang sangat bertentangan dengan ideologi yang dianut oleh pemerintah dunia. Di mana ideologi ini disebarkan oleh Dragon bersama anak buah ke seluruh kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia hingga menimbulkan pemberontakan, guys. Itu sebabnya ketika kerajaan tersebut jatuh akibat pemberontakan, maka disinilah pihak Revolutionary Army akan mendirikan sebuah pemerintahan boneka di kerajaan tersebut. Tentu saja hal ini akan membuat pemerintah dunia sangat marah, dan itu sebabnya kemungkinan besar inilah yang menjadi alasan kenapa pemerintah dunia menjadikan Dragon sebagai penjatah nomor 1 sekaligus orang yang paling dicari di dunia One Piece. Oh iya, perlu diingat juga guys, seperti yang kita tahu pada manga One Piece chapter 1060, salah satu Gorosei mengungkap jika organisasi Revolutionary Army telah berhasil merebut 8 kerajaan yang dulunya berafiliasi dengan pihak pemerintah dunia. Sehingga apakah hal ini masih bisa dimaklumi jika Monkey D. Dragon dan organisasinya belum melakukan pergerakan untuk membantu Luffy? Karena menurut Mimin Lily sih, Dragon memang tidak akan membantu Luffy tanda kutip untuk saat ini. Kemungkinan besar Oda Sensei tidak akan melibatkan organisasi Revolutionary Army untuk war face to face kepada pemerintah dunia. Tetapi Oda Sensei menyiapkan mereka untuk fokus pada perang dingin seperti penataan ideologi dan politik. Artinya masih ada tujuan lain yang harus diselesaikan oleh Dragon, di mana kemungkinan besar jika memang tujuannya berhubungan dengan ideologi, maka sudah dapat dipastikan ini ada kaitannya dengan Im Sama dan abad kekosongan atau Void Century. Tentu saja jika rahasia mengenai abad kekosongan atau Void Century terungkap, maka inilah yang akan menjadi sebuah senjata yang sangat mematikan untuk menghancurkan hegemoni dan ketidakdayaan pihak pemerintah dunia yang telah dibangun sejak ratusan tahun lamanya. Perlu diingat, organisasi Revolutionary Army ini bukanlah sebuah organisasi kaleng-kaleng. Setiap pergerakan yang dilakukan oleh organisasi Revolutionary Army pun sangatlah terorganisir. Jadi apakah kalian masih kecewa dengan Dragon dan organisasinya? Oke, kayaknya cukup segitu dulu ya guys pembahasan kita kali ini tentang alasan kenapa Monkey D. Dragon tidak membantu Luffy dan tujuan dari organisasi Revolutionary Army. Nah, jika kalian punya pendapat lain silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Dan sampai jumpa lagi di pembahasan berikutnya. Bye-bye.